Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'a. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayahnya kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu di jalannya, dan Allah jadikan ilmu-ilmu kita ini bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Rubbama waradatil dzulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Terkadang datang berbagai macam kegelapan, zulam. Zulam itu bentuk banyak daripada zulumat. Kalau zulumat itu gelap, kalau zulam itu macam-macam kegelapan. Terkadang datang berbagai macam kegelapan atasmu. Apa ini maksud dengan kegelapan ini? Dosa, maksiat, memperturutkan syahwat, lalai, datang menyergap padamu berbagai macam kegelapan itu. Allah ingin mengenalkan dirimu, betapa besarnya anugerah Allah atasmu. Setiap orang pasti tidak lepas daripada dosa, dan ini bicara untuk kita, karena orang yang tidak berdosa hanya para rasul, para anbiya. Sehingga mukhatabnya yang dituju dengan hikmah ini masing-masing diri kita. Jangan pernah melirik orang lain. Terkadang datang dosa itu pada kita, sebenarnya Allah ingin mengenalkan ketika orang jatuh dosa itu, betapa besarnya anugerah Allah yang datang pada kita. Ada tiga macam orang, ada tiga tipe orang akibat melakukan dosa itu. Jadi bukan ainul maksiyah, bukan pada maksiatnya, tapi asar pengaruh dari maksiat dosa itu. Yang pertama, orang melakukan dosa, pengaruhnya ternyata dia merasa nyaman dengan dosa itu. Dia merasakan bangga dengan maksiat yang dilakukan. Jangan heran orang seperti ini kadang cerita dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ada tipe orang begitu. Yang kedua, ada orang yang melakukan dosa itu, pengaruhnya menjadikan dia takut, lari dia dari dosa menuju Allah. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang melakukan dosa, menyadari akan lemahnya dirinya, mempertahankan hawa nafsu sehingga dia terpeleset melakukan dosa. Yang pertama,
ketika melakukan dosa dia merasa nyaman dengan dosa itu, tertawa, terbahak-bahak ketika melakukan dosa, maka orang ini dia dilempar dari rahmat Allah, pertolongan Allah. Terlempar dia. Dan ini tidak dibicarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Tapi yang kedua, yang ketiga, ini yang diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah. Yakni orang ketika melakukan dosa, lalu muncul kesadaran rasa takutnya terhadap dosa itu, akhirnya dia takrib, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang ini menunjukkan kasih sayang Allah, tarikan Allah ketika dia melakukan dosa itu. Yang ketiga, ada orang yang melakukan dosa, maka kesadarannya yang menjadikan dia lemahnya mengadu sama Allah. Betapa dominasi hawa nafsu ini, ya Allah, saya sudah berusaha maksimal, tapi ternyata saya tetap terpleset melakukan dosa. Orang yang seperti ini menunjukkan takdib, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik orang ini dengan cara memang dia tergelincir melakukan dosa. Awas, ini bukan bicara tentang dosa itunya sendiri, tapi pengaruh dosa yang dilakukan itu. Betapa kita ketika habis melakukan dosa, lalu merasa dirinya hina di hadapan Allah, takut kepada Allah, sehingga kita mengadu kepada Allah, istighfar kita betul-betul, Allah lebih cinta. Dia menyadari betapa besarnya anugerah Allah kepadanya. Saat dia tidak melakukan dosa, betapa besarnya rahmat Allah padanya. Lalu ketika tergelincir dengan dosa itu, betapa nikmat rahmat Allah itu. Sekarang saya terpleset melakukan dosa, sehingga dia mendekat kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan hikmah yang pernah kita kaji, maksiatun aurasat zulan wan kisara khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbar. Maksiat yang melahirkan akibatnya menjadikan orang hina dina di hadapan Allah, itu lebih baik daripada taat yang melahirkan kesombongan dirinya. Itu pernah kita kaji di hikmah yang sebelumnya. Dan hikmah ini disukai oleh Gus Bahan. Jadi pengaruhnya, banyak orang melakukan maksiat yang menjadikan dia datang ke surga, akibatnya maksud saya. Tapi banyak orang yang melakukan taat karena ketaatannya menjadikan dia sombong, merasa paling soleh, maka itu mengantarkan dia ke neraka bukan ke surga. Karena itu, ketika kita melihat ada orang yang melakukan dosa, kita jangan menuduh dia pendosa. Boleh jadi malam hari dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjerit dia. Ketika manusia tidak sadar akan dosa, cek pagi hari tadi, siang hari tadi, sejak pandangan mata kita, lisan kita, tangan kita, apakah memang kita terhindar dari dosa, maksiat? Mata melihat yang tidak patut dilihat, mulut berbicara sesuatu yang tidak patut untuk dibicarakan, tangan kadang mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang suami yang datang kepada istrinya membawa buah,
Lalu istrinya bertanya, buah ini dari mana? Saya ambil dari jalan. Langsung dilaporkan ke orang tuanya. Lalu orang tuanya bilang, engkau telah melanggar perjanjian yang ketiga. Padahal saya siap memberikan anak saya, anak perempuan saya, tapi syaratnya kamu harus memenuhi 3. Yang pertama, jaga lisanmu. Yang kedua, jaga pandanganmu. Yang ketiga, jaga tanganmu. Ternyata tanganmu tidak terjaga. Saya tanya kepada engkau, pernahkah kau menanam buah mangga, buah ini? Apakah engkau yang nanamnya? Atau engkau beli? Atau ada orang yang memberi? Ternyata 3-tiganya tidak. Saya tidak menanam buah ini karena saya dapat di jalan. Saya tidak membeli buah ini karena saya dapat dari jalan. Saya tidak diberi oleh orang lain, tapi saya memungutnya di jalan. Itu dianggap orang ini mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi jangan sembarangan ngambil barang ya, barang orang lain. Jalan, mangga nih jatuh, gitu. Nggak usah diambil. Karena kita tidak pernah menanamnya dan tidak ada orang yang memberinya kepada kita dan kita tidak membelinya. Harus ada 3 itu. Kalau berkaitan dengan buah-buahan. Jadi bahwa kita tidak lepas daripada dosa. Dan ketika melakukan dosa itu, maka betapa saat itu nikmatnya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, iya. Beginilah rasa jauh denganmu ya Allah. Saya ini terlempar darimu ya Allah. Saat ini saya melakukan dosa maksiat sehingga dia ketika istighfar menangis. Tidak terasa. Fafadot aina, air matanya itu memenuhi kelopak matanya dia. Rajulun dzakarallah khafiyan fafadot aina. Di antara 7 golongan itu ada seseorang yang dia dalam keadaan sendiri mengingat Allah, lalu air matanya keluar. Dia akan mendapatkan naungan Allah di akhirat dikala saat itu tidak ada naungan dan panasnya. Ada yang nyatakan bahwa jarak antara matahari dengan kita itu hanya 1 mil, panas sekali. Maka ada seseorang di antaranya yang mengingat Allah dalam kesepian, lalu tidak terasa dia menangis akan dosa-dosa yang dilakukannya. Inilah air mata kesaksian, penyesalan, atau batu nadamah. Tobat itu adalah penyesalan. Dan ketika orang melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pun ciri daripada orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah, di mana surganya Allah itu seluas langit dan bumi, dan ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang mau berbagi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Dan ciri takwa berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yakni orang-orang yang ketika berbuat fahsya, pornografi, porno aksi, ini fahsya. Fahishatan au zalamu, dia berbuat aniaya, melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarullah, mereka segera ingat Allah.
fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia tahu tidak akan ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak melakukan dosa, tapi orang yang terpleset, tergelincir melakukan dosa, maka segera dia ingat Allah, mohon ampun akan dosa-dosanya. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa orang yang seperti ini dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah cinta terhadap orang yang terus-menerus bertaubat. Kita terpeleset dosa, segera taubat. Nadamah, menyesal, tapi ternyata pada waktu berikutnya kelemahan kita, betapa dominasi hawa nafsu, tergelincir, tobat lagi segera. Jangan tangguhkan tobat itu. Maka Allah cinta terhadap orang yang bertobat seperti ini. At-taib, kata Rasul, kamal la dzambalah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Inilah kenapa kita kemudian kadang tergelincir melakukan dosa. Agar orang mau dekat sama Allah, agar kita mengenal betapa anugerah Allah kepada kita itu. Karena itu, ungkapan kebijaksanaan Syekh Ibnu Athaillah ini jangan ditelan langsung, tapi dihayati. Betapa kadang dosa menyergap kita. Allah sebenarnya ingin mengenalkan diri kepadamu, betapa besar anugerah Allah atasmu. Karena ketika habis tergelincir melakukan dosa itu, kamu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui akan kelemahanmu, mengakui akan rasa takutmu terhadap Allah. Ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, pengaruh dosa itu. Awas, bukan berarti nantinya kalau begitu kita niatkan saja dosa. Wah, itu beda. Kalau orang yang berniat melakukan dosa, maka dia akan menikmati dosa-dosa yang dilakukannya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita merasakan nikmatnya air putih setelah kita berpuasa selama satu hari. Itu nikmat. Buka puasa cuma dengan air putih itu. Kenapa? Karena sebelumnya kita diajak untuk berpuasa. Boleh jadi pada bulan-bulan biasa. Jangankan air putih, air teh manis, kemudian kopi juga biasa-biasa saja ditenggak itu. Tapi pada saat puasa betapa nikmatnya cuma segelas air putih satu tegukan. Ya Allah, terima kasih. Engkau hilangkan kehausan yang ada pada ronggaku pada ini. Pada kehausanku ini, ya Allah. Terima kasih. Betapa orang mengakui akan besarnya nikmat Allah setelah ditekan. Setelah orang tergelincir maksiat pun, dia datang kepada Allah. Betapa lemahnya saya ini, ya Allah. Karena itu saya bergantung kepada Engkau yang maha kuat, ya Allah. Ampuni, bimbing kami, ya Allah, untuk selalu di jalan-Mu. Meskipun nanti terpeleset lagi melakukan dosa. Kayak begitu. Sehingga pemahaman kita tentang taubat sambel, katanya habis dosa melakukan lagi, habis dosa melakukan, itu taubat sambel. Taubat yang sebenarnya itu habis taubat tidak pernah melakukan dosa lagi. Itu juga salah. Karena orang yang tidak melakukan dosa terjaga itu para nabi dan para
Rasul gitu. Kita tetap jatuh tapi terpleset, dan kita mudah-mudahan yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah ini. Tidak terasa datangnya dosa itu menjadikan kemudian kita betapa besarnya anugerah Allah yang menjadikan kami nikmat. Ada muridnya Abu Yazid Al-Bustami, dia selama 30 tahun kurang lebih sholatnya tidak bisa khusyuk. Lapor kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya Syekh, saya sudah sholat 30 tahun tapi sholat saya tidak bisa khusyuk. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, kamu tambah 30 tahun lagi juga kamu tidak pernah akan bisa khusyuk. Sudah, kamu datang ke tukang cukur, gundul kepalamu, cukur kumismu, ganti pakaian rowak rawek, lalu kamu bawa kenderon, dan di kenderon itu ada manisan, lalu nyatakan dengan keras di hadapan anak-anak, siapa yang memanggilku dengan gila maka dikasih gula-gula itu. Kamu lewat pasar di mana banyak orang yang mengenalmu dan juga banyak orang yang tidak mengenalmu. Lewat itu dilakukan. Lalu apa yang terjadi? Malam hari itu ibadah sholat terasa nikmat sekali. Apa penyakit orang ini? Sombong. Kalau para guru kadang ngasih tarbiyahnya dengan seperti itu, ya kita nggak usah ngegundul kepala ya, bawa kenderon segala macam menghinakan itu. Akhirnya dia betapa nikmatnya. Inilah kesombongan yang selama ini yang ada pada diri saya, yang menghalangi saya sholatnya terasa nikmat pada Allah. Kan itu ketika kita tidak khusyuk, tanyakan, apa yang menghalangi saya tidak khusyuk? Jangan tanyakan Allah. Kalau doa kita belum dikabul, maka tanyakan, dosa apa ya Allah yang menghalangi pertolonganmu datang kepada kami? Ampuni ya Allah, tunjukkan pada kami, dosa apa ya Allah? Jadi jangan pernah menggugat Allah, tapi gugatlah diri kita. Jangan pernah kamu tanyakan apa yang dilakukan oleh Allah, tapi tanyakan apa yang kamu lakukan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan pernah ditanya apa yang Allah lakukan, tapi tanyalah apa yang kamu kerjakan. Itu ayat Al-Quran. Nah, selama ini orang menggugat ketika doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kurang apa saya ya Allah? Kurang asem ini. Kenapa doa saya belum dikabul? Dia seolah-olah lebih pintar daripada Allah Subhanahu. Seharusnya dosa apa, maksiat apa yang menjadikan pertolongan Allah, kabulnya Allah belum datang kepada aku. Allah pasti menolong. Cuma ada yang menghalangi. Dan yang menghalangi adalah kita sendiri. Yakni hawa nafsu. Itu maknanya. Kenapa ini? Ditanyakan yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang juga kegelapan ini bisa bermakna yang menjadikan orang terpuruk misalnya. Saya tanya dulu, karena mahasiswa UIN Siber, saya tanya, lebih enak puasa atau tidak puasa? Jawab, lebih enak puasa atau tidak puasa? Jawab jujur. Tidak puasa, jujur. Lebih nikmat mana, sehat atau sakit? Sehat. Lebih nikmat mana, punya uang atau tidak punya uang?
Saya tanya lagi. Lebih banyak mana tergelincir kita melakukan kesalahan waktu kita berpuasa atau waktu kita tidak berpuasa? Katanya tadi nikmatan tidak puasa, berarti ini salah ini. Yo, ayo. Orang melakukan dosa lebih banyak dikerjakan orang sehat atau orang sakit? Katanya tadi bilang sehat itu nikmat. Orang tergelincir lebih banyaknya orang punya duit atau nggak punya uang? Bilang tadi pilihannya nikmat semua itu yang tadi ternyata. Iya, artinya ini untuk kebanyakan manusia sehingga kita harus hati-hati. Kadang kita lupa sama Allah. Ada yang menyatakan bahwa Fir'aun itu tulul afiyah, terus-menerus sehat, walam yatasoddaq ra'suhu, tidak pernah puyeng kepalanya. Jadi pusing aja nggak pernah. Walahumma jismuhu, badannya tidak pernah meriang. Jadi tidak pernah demam. Sehingga dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Kata ulama, kalau sesaat saja sakit, maka dia tidak pernah akan menyatakan ana rabbukumul a'la. Itu ucapannya Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at. Saya adalah Tuhan kalian semua yang paling tinggi. Kalau dia dikasih sakit barang sesaat saja, saatan wahidah, maka dia tidak akan ngaku-ngaku Tuhan. Gara-gara sehat terus. Kan itu kalau kita 3 bulan sehat terus, tanya sama Allah. Ya Allah, jangan sampai sehat saya ini istidraj. Ya Allah, kok saya nggak kena pilek, nggak kena batuk gitu, ya Allah. Tapi kalau ini betul-betul kenikmatan darimu, betul-betul nikmat bukan petaka, terima kasih ya Allah. Saya khawatir nikmat ini ternyata dibaliknya adalah nikmah, bencana, petaka. Tanyakan, kalau kita sukses terus tidak pernah gagal, tanya sama Allah. Dan kita introspeksi diri muhasabah. Kenapa saya ini lancar aja usaha ini, nggak pernah gagal? Ya Allah, apakah ini istidraj, lanjuran? Di balik kesuksesan saya ini sesungguhnya petaka, atau betul-betul ini adalah kesuksesan yang berupa nikmat sejati dari tanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hamba yang sudah ngaji hikam gitu ya, jadi mempraktekannya seperti itu. Itu jangan heran ketika ada orang lupa sama Allah. Karena gelap dengan kesombongan, dia punya uang, dia sehat, dan dia lupa akan aslinya bahwa dia butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini butuh sama Allah. Faqatuka laka zatiyatun, rasa butuhmu kepada Allah itu zatiyah, sifat aslim. Ketika kita tidak butuh lagi sama Allah, jangan heran Allah akan kirimkan sebab-sebab yang menjadikan kita butuh sama Allah. Ketika lagi sehat, merasa dirinya sombong, sehat, lupa sama Allah, kasih sakit. Lalu saat itu ngereng-ngereng, ya Allah, baru dia butuh Allah. Ketika banyak uang dia lupa, jatuhkan dulu. Maka saat itu dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wurudul asbab ini mudzakiratun laka. Jadi datangnya sebab-sebab yang menjadikan kamu butuh sama Allah, ini mengingatkan engkau bahwa engkau butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu ketika kita sehat lalu dikasih sakit, sudah muhasabah diri saja. Oh, jangan-jangan selama ini saya kurang butuh sama Allah. Allah kasih sakit sama saya. Oh, kenapa saya gagal? Jangan-jangan sifat saya asli butuh sama Allah nggak muncul. Maka Allah kirimkan sebab-sebab yang seperti ini.
Itu yang ada ya. Karena itu sakit. Kemudian apa lagi? Rasa panas, lalu gagal. Ini pengingat. Ini bagi kebanyakan manusia. Jadi ketika dikasih kelapangan, manusia itu sering lupa. Ini seringnya. Tidak bisa menjaga adab. Maka Allah jatuhkan. Akhirnya dia beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau dekat sama Allah. Coba lagi kaya, mau masjid juga dilupakan. Tapi kalau lagi nggak punya uang, datang ke masjid. Kalau begitu yang terbaik adalah tidak punya uang. Jadi agar jadi tahu bahwa betapa ini Allah ingin mengenalkan diri padamu tentang agungnya anugerah Allah atasmu. Kalaupun engkau tidak menjadikan kuat menahan hawa nafsu sehingga engkau terpleset melakukan dosa, Allah ingin mengenalkan diri kepadamu. Betapa besarnya anugerah Allah kepadamu sehingga kamu cepat datang kepada Allah. Ini kenikmatan. Sehingga temanya kalau yang tadi dinyatakan di balik gelap ada cinta. Waduh, di balik kegelapan itu ada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang ini ya, yang dia ingat Allah. Berbeda dengan yang pertama tadi, dia melakukan dosa tapi tertawa terbahak-bahak, bahkan bangga dengan dosa dan dia ceritakan dosa-dosa. Saya tanya sama bapak lagi. Lezat mana cinta sama istri ketika kita damai saja atau ketika kita habis ribut? Jawab Pak, coba. Ketika habis ribut itu, ini disungkapkan di sini. Wal mahabbah ba'dal qati'ah ahalla minal mahabbah bila qati'ah. Cinta setelah terputus itu lebih manis ketimbang cinta tanpa diawali dengan keterputusan. Waduh, ini jadi maksud saya cinta sama istri. Sekarang tidak merasakan nikmat. Seharusnya kita merasakan nikmat. Karena kalau kita tidak merasakan cinta betulan sama istri dan tidak menyadari kenikmatan anugerah Allah, nanti Allah kirimkan. Tapi kirimkan itu dalam rangka kita mendapatkan kenikmatan cinta kita kepada istri. Tiba-tiba saja ribut. Nah, ribut itu disebut dengan zulam, kegelapan. Habis ribut ternyata menyadari masing-masing saling berpelukan suami istri. Betapa pelukan itu pelukan yang ternikmat karena kita habis ribut. Ini Pak, jadi betapa ulama-ulama dulu itu lebih bersih mana? Bersih sebelum kotor atau bersih setelah kotor? Bersih setelah kotor gitu ya. Itu lebih terasakan nikmat mana meraih sesuatu dengan payah dengan meraih sesuatu bighairi ta'abin, tanpa ada kepayahan. Lebih nikmat mana? Lebih nikmat kita meraih sesuatu dengan ta'ab, dengan penuh kepayahan. Ketika kita dapat ya Allah, nahan makan, nahan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tahan terus. Ketika buka puasa, betapa nikmatnya ya Allah. Hanya seteguk air putih ya Allah, hanya satu kurma ya Allah, betapa nikmatnya anugerah. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita dikasih maksiat, terjerembab melakukan maksiat, sesungguhnya Allah ingin mengenalkan dirinya padamu, betapa besarnya anugerah Allah kepada kita ini. Ini yang harus dipahami ya. Kenapa? Karena memang setan itu selalu menggoda dari luar dan hawa nafsu itu dari dalam.
Kenapa ada hawa nafsu dan ada setan? Agar kita ini dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu ketika kita digoda oleh setan, jangan coba-coba melawan setan. Tapi bergantunglah sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tanya, bapak-bapak bisa menang nggak lawan setan? Kenapa alasannya? Kenapa kita kalah sama setan? Ayo jawab. Karena kita tidak lihat setan, setan lihat kita. Yang tidak kelihatan itu lebih menang daripada yang kelihatan. Kalau begitu, siapa yang mampu mengalahkan setan? Allah. Karena Allah melihat setan, setan tidak melihat Allah. Itu yang dimaksud. Dan itu diungkap di dalam kitab ulama ini. Rahasia daripada ucapan kita a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Sehingga ketika kita berlindung kepada Allah, setan itulah lari. Dan ada khunnas min syarril waswasil khunnas. Awas dari kejahatan bisikan khunnas. Khunnas itu yakni timbul tenggelam, melambangkan bintang. Manakala orang ingat Allah, setan tenggelam. Manakala orang lupa sama Allah, maka setan yang muncul. Itu disebut dengan khonnas. Dan di Al-Quran hanya ada 2 yang menggunakan kata khonnas. La uqsimu bil khunnas. Jadi Allah bersumpah terhadap bintang. Khunnas itu bintang. Bintang itu tenggelam dan muncul. Lalu ini khonnas. Bisikan setan itu tenggelam dan muncul. Tenggelam ketika manusia ingat Allah, sehingga kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita gantung sama Allah, Tuhannya manusia. Birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khonnas. Dari kejahatan yang tersembunyi, bisikan yang tersembunyi. Setan itu bisikannya tersembunyi. Dan setan itu hanya menghiasi sesuatu yang buruk menjadi baik. Itu zayyin, bahasa Al-Quran. Menghiasi saja. Bahwa itu perbuatan buruk, tapi dihiasi seolah-olah ada kebaikan. Awas ya. Kita punya sudah di rumah ada istri yang sah. Nah, awas ya. Jangan sampai kemudian kita pada wanita yang tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus begitu. Ini setan. Hawa nafsu kita itu ada nafsul ammarah. Hawa nafsu itu luar biasa. Karena itu hawa nafsu kita bukan kemudian dibunuh, tapi diduduki. Dikendalikan hawa nafsu itu. Sehingga nanti nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan ini, kalau dia sudah ditundukkan oleh kita dengan pertolongan Allah, gantung sama Allah, maka nafsu ini berubah dari nafsul ammarah menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang penuh dengan ketenangan, ketentraman. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jiwa yang tentram. Kan itu ada dalam sholat tumaknina, tenang kita. Jadi kuncinya, ada seorang ulama menyatakan di antara kunci
melakukan sesuatu itu kebaikan agar kita nikmat itu sabar. Coba waktu sholat itu sabar. Jangan waktu berdiri pengen ruku segera, jangan. Waktu baca Fatihah pun kapan ini imam baca suratnya, jangan. Dinikmati saja. Insya Allah nanti akan terasa di kita itu. Jadi jangan jangan buru-buru. Cuma jangan terlalu lambat juga ya. Nanti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hikmah yang luar biasa, di mana ini melanjutkan hikmah minggu kemarin, malam Jumat kemarin, bahwa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah kita tidak mungkin untuk bisa kembali menjadi orang baik. Jangan pernah itu. Karena ketika ada pada kita, tidak mungkin kayaknya. Dosa-dosa saya sudah nempelnya dari dulu berapa puluh tahun, Allah tidak akan ampuni. Itu tidak boleh. Karena ketika ada orang punya keyakinan seperti itu, faqadista jazal kudrotal ilahiyah, berarti dia menganggap lemah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa, kun fayakun, bisa merubah orang buruk menjadi baik, ahli maksiat menjadi ahli taat, perampok menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang dilanjutkan bahwa ketika kita tergelincir maksiat, saat itu Allah sedang mengenalkan diri pada kita, betapa besarnya anugerah Allah kepada kita, sehingga kita sadar bahwa kita ini lemah dan menyadari sekaligus bahwa Allah itu maha kuat. Karena lemah kita dan kuat Allah, maka segera kita gantung sama Allah. Ini yang dimaksud la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena itu untuk sampai ke sini, istighfar kita jangan ngitung jumlah, tapi istighfar kita mengingat dosa yang dilakukan. Sehingga betul-betul kita mohon ampun akan dosa yang pernah kita lakukan. Meskipun cuma 3 kali atau sekali mengucapkan istighfar sambil mengingat dosa yang pernah dilakukan, dan mohon dibukakan pintu ampunan, dan kita merasa yakin bahwa Allah akan mengampuni kita, itulah jalan yang terbaik bagi kita. Daripada istighfar ngitung jumlah. Ini belum nyampe 100 nih belum nyampe 1000. Astagfirullah. Jadi nggak terasa pada diri kita. Lebih baik 1, 2, 3 tapi haru biru kesininya. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kita bisa mengamalkan, karena kalau kita ingin bersih hatinya, maka amalkan, bukan hanya kita mengkajinya. Sehingga ada ulama, tokoh menyatakan, kalau engkau ingin mencium aroma bunga mawar, maka kamu tidak bisa mencium kalimat mawar, tapi datangilah bunga mawar, maka ciumlah aromanya. Artinya kita langsung mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Karena kalau kita hanya mengkajinya tanpa mengamalkan, menjalaninya, maka kita tidak bersih-bersih. Karena hikam itu bagian tasawuf. Tasawuf itu epistemologinya irfani. Jadi ada bayani, ada burhani, ada irfani. Kalau bayani itu dialog antara akal dengan teks Al-Quran. Tapi kalau burhani semata-mata akal. Tapi kalau irfani itu adalah kolbu hati kita. Untuk bisa mendapatkan pengetahuan dari Allah, bersihkan hati kita. Maka nanti Allah singkapkan pengetahuan itu.
Sehingga jelas mana yang baik, mana yang buruk setelah kita membersihkan hati kita. Itu tasawuf. Jadi epistemologinya irfani. Kan itu ketika ada kerangka berpikir irfani, ada makomat tangga-tangga rohani yang harus dilakukan oleh kita, yakni tobat, zuhud, kemudian sabar, ada syukur, ada tawakal, ada ridho. Ini yang diusahakan oleh kita. Pertama tobat kita dari dosa besar, nanti tobat kita dari dosa kecil, tobat kita dari yang dibenci makruh oleh Allah, kemudian tobat kita dari barang subhat. Kita bertobat kepada Allah, nanti naik zuhud. Zuhud itu melepaskan keterikatan kita pada dunia. Karena bicara kolbu, hatinya yang lepas daripada keterikatan dunia. Termasuk pujian celaan itu masuknya adalah dunia. Banyak orang yang terikat dengan pujian dan banyak orang terikat dengan takut dicela oleh orang lain. Berarti dia orientasinya dunia. Jangan takut kita melakukan kebaikan semata-mata karena ini kebaikan, bukan ingin dipuji oleh orang lain, bukan juga saya takut dikucilkan oleh orang lain, tapi karena ini adalah kebaikan yang Allah perintahkan kepada saya. Betapa hebatnya itu kebaikan yang seperti itu, tidak karena dunia. Tinggalkan kemelekatan kita pada dunia. Awas ya, dunia itu bukan harta, bukan jabatan, tapi dunia itu segala sesuatu yang menghalangi kita dari Allah, itu disebut dengan dunia. Kalau harta itu menjadikan kita dekat dengan Allah, berarti harta itu menjadi akhirat. Kalau jabatan itu menjadikan kita dekat dengan Allah, berarti jabatan itu akhirat. Sebaliknya, kalau harta menjadikan orang sombong, berbuat aniaya alias berdosa kepada Allah, berarti harta itu dunia. Kalau jabatan yang menjadikan dia tidak peduli kepada orang lain, berbuat aniaya terhadap warga, terhadap rakyat, maka berarti jabatan itu dunia. Jadi awas, jangan sampai salah paham, karena selama ini banyak orang tinggalkan dunia, kalau begitu saya nggak usah nyari harta, saya tidak usah meraih jabatan. Bukan. Yang dimaksud dunia, segala sesuatu yang menghalangi kita dari Allah, itu disebut dengan dunia. Karena ada orang yang dijamin masuk surga, kata Rasul, 10 orang, salah satunya orang yang paling kaya, yakni Abdurrahman bin Auf. Kayaknya itu luar biasa. Ada riwayat pasukan perang Badar itu pensiunannya, veterannya itu dikasih bukan oleh pemerintah tapi oleh Abdurrahman bin Auf. Saking hartanya itu melimpah banget. Dan dia dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kadang kita terjerembab melakukan dosa karena keterikatan kita pada dunia. Kita ingin dipuji, kita takut dicela. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, saya, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah anugerahkan hidayahnya terus pada kita, yang kita selalu berada di jalannya, lalu mohon kepada Allah dengan kerendahan hati kita, sehingga apapun peristiwa yang terjadi, tetap kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.